أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jemaah salat maghrib dan majlis ta'lim fardu ain Masjid Agung Karimun rahimakumullah. Kembali kita dalam kajian Siyarus Salikin halaman 23 daripada juz 4 dan setengah daripadanya mengucap alhamdulillah. Itu. Wasyukru. Itu dia. Yang lain ada bikin tanda. Itu dia. Dua dengan satu betul dua lah itu ya. Tuan-tuan, ini masih dalam pertengahan bab hakikat syukur ya. Hakikat syukur. Dan setengah daripadanya mengucap alhamdulillah. Cara bersyukur itu diantaranya ialah mengucap alhamdulillah dan adalah syukur akan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan engkau, perbuatan anggota itu, yaitu berbuat segala taat, maka adalah berbuat segala ibadat yang fardu itu, yaitu syukur yang fardu, dan berbuat ibadat yang sunnah itu syukur yang sunnah. Jadi tuan-tuan, tidak diterima syukurnya seseorang yang dalam ucapan banyak hamdalahnya, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tapi mengabaikan yang diutamakan Allah, diringankannya. Yang diringankan Allah diberatkannya. Tidak diterima syukurnya orang macam ini. Ialah Allah diberatkannya lah. Mana yang diringankan Allah diringankannya lah. Itu. Oh, salah bawa. Tak apa, pahala membawa dah dapat, insyaAllah. Nah, jadi tuan-tuan, cara mensyukuri nikmat dengan perbuatan menguatkan apa yang dikuatkan Allah. Mana yang kuat perintahnya, kuatkan itu. Mana yang ringan perintahnya, ringankan itu. Haji wajib tak? Naik haji wajib. Salat wajib. Syahadat wajib. Ketiga-tiganya ini wajib ini. Tapi kekuatan kewajibannya tak sama ini. Tak sama. Tidak sah orang yang haji kalau tinggal salatnya. Tidak sah orang yang salat kalau tinggal syahadatnya. Tinggal syahadatnya. Dah binasa syahadatnya. Salat juga dia. Apa yang bisa membinasakan syahadat? Tak banyak orang yang mau mengingat-ingatinya.
Yang bisa membinasakan syahadat itu ucapan, perbuatan, i'tiqad. Ada ucapan kita yang mengkafirkan kita atau yang mengandung kekafiran dengan sengaja kita ucapkan, maka ucapan itu membinasakan iman kita. Atau ada perbuatan kita yang membawa kepada kekafiran kita, maka ucapan itu mengkafirkan kita. Atau ada i'tiqad yang kita pakai, di mana i'tiqad itu disepakati ulama i'tiqad kaum kafirin, maka rosaklah i'tiqad kita, iman kita. Kalau begitu ini utama dijaga. Menjaganya ini di mana? Di majlis ilmu tauhid. Kalau begitu menjaga majlis ilmu tauhid utama pula. Kalau ada gantinya tidak di majlis ilmu tauhid, sila ambil bikin gantinya. Tapi kalau tak ada, misalnya kalau ada yang sentiasa bernasihat, sentiasa membagi tahu, sentiasa mengingatkan, ganti daripada majlis ilmu lah. Tapi kalau tak ada majlis ilmu. Jadi orang yang bersyukur itu, tuan-tuan, mengutamakan apa yang diutamakan Allah. Menomorduakan apa yang dinomorduakan Allah. Jangan terbalik-balik ya. Yang sunat bukan main kuatnya, tapi yang wajib tak kuat. Nah itu terbalik-balik itu. Bermula sabar dan syukur itu yaitu dua rukun di dalam agama. Tiada sunyi daripada keduanya suatu. Maka tiada sunyi daripada keduanya itu segala perbuatan taat dan meninggalkan segala maksiat yang menyalahi akan syariat. Dan tiada beserta sekalian kelakuan itu melainkan dengan sabar, dan tiada di sunyi nafsu bagi hamba Allah Ta'ala itu melainkan beserta dengan nikmat Allah Ta'ala di dalam asal kejadiannya itu dan di dalam kekal tadbirnya itu. Dan mendatang nikmat Allah atas hambanya itu pada zahir dan batin. Maka di dalam segala kesakitan, bala dan barang sebagainya itu pun ada di dalamnya nikmat Allah Ta'ala, seperti kesakitan, bala dan pencubaan, maksudnya cobaan-cobaan dan yang lainnya. Dan adalah syukur itu lazim atas segala nikmat yang datang itu. Maka sesungguhnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang laki-laki dengan katanya, kaifa asbahta? Faqala bi khair. Fa'aada as-su'al wa a'ada al-jawab hatta qala fi ats-thalithati bi khair. Ahmadaka Allahu wa ashkuruhu. Faqala alaihi salatu wassalam, wa hadha alladhi uridtu minka. Artinya, betapa engkau pagi, maka sembahnya dengan dapat kebajikan. Maka mengulangi Nabi akan pertanyaan itu, maka mengulangi seorang laki-laki itu jawabnya. Seperti yang demikian itu hingga berkata ia di dalam jawabnya yang ketiga kalinya. Yang ketiga kalinya itu katanya, dengan segala kebajikan aku memuji akan Allah Ta'ala dan aku syukur akan Dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah yang aku kehendaki daripadamu. Bahasa kitanya, ketemu Nabi dengan sahabatnya pagi-pagi, apa kabarmu pagi ini? Kata orang ni, baik ya Rasulullah.
Tanya Nabi lagi, apa kabarmu pagi ini? Baik ya Rasulullah. Tanya Nabi lagi, apa kabarmu pada pagi ini? Baik ya Rasulullah. 3 kali. Pada kali yang ketiga Rasulullah, orang ini menjawab. Ini Rasulullah ini menanya yang lebih dalam mungkin, yang lebih rinci mungkin. Aku jawab kabar baik, ulangnya lagi. Aku jawab kabar baik, ulangnya lagi. Nah, lalu sahabat ini menjawab, maka jawab orang itu seperti yang demikian itu hingga berkata ia di dalam jawabnya yang ketiga kalinya itu katanya dengan segala kebajikan aku memuji akan Allah Ta'ala dan aku syukur akan dia. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, inilah yang aku kehendaki daripadamu. Apa kabarmu? Yang ketiga, alhamdulillah. Baik ya Rasulullah. Itulah macam itulah cakap. Jangan hanya baik, baik, baik saja. Tidak ada kebaikan yang datang selain dari Allah. Jadi cakapkanlah dari Allah supaya engkau masuk di dalam barisan orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kita pun tak susah nak kita amalkan itu ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah tu masuklah itu. Tapi janganlah pula kosong ya. Kita sudah mengaji, kita ini salikin, orang yang tengah berjalan kepada Allah. Kalau sudah disebut di bibir alhamdulillah, kita sudah bersepakat, kita ulang-ulangi sudah kajinya, di dalam apa itu? Kalau di bibir alhamdulillah, apa kabarmu pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah itu dah sampai di mana itu? Hah? Di mana? Kuatlah sikit. Di mana? Yang muda dulu, yang muda. Udah sampai di mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya kan segala puji bagi Allah. Kalau segala puji, apa yang dipuji? Apapun yang terjadi ini, Allah pantasnya dipuji. Baik yang terjadi pada diriku, pada dirimu, pada alam semesta, pada negeri ini, pada apa saja. Tapi tak kita cakapkan lagi di situ. Dia sudah mengalir alam ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Jangan pula pening pala awak disebut ma'rifat. Ini kaji apalah ni? Kaji gila lah ni. Udah mulai kaji ma'rifat ini. Apa itu ma'rifat? Pengenalan di alam nur, ma'rifat. Apa contohnya? Ma'rifat. Bukan kepada Allah saja, kepada makhluk Allah pun ma'rifat. Contohnya kemarin apa ya? Alam semesta. Semua. Apa contoh ma'rifat? Yang muda dulu. Penciptaan. Ma'rifat itu melintasi materi. Benda itu ada, tapi tidak dibikin dari materi, tidak didapat dari materi, tidak dihimpun dari materi, tidak dimiliki dengan materi. Dia adalah nur. Contohnya kemarin apa? Melihat rumah. Pakai apa Anda melihat rumah 1 detik dari sini? Pakai ma'rifat. Tak bisa kalau tak pakai ma'rifat. Kalau tak pakai ma'rifat, dia mesti zahir. Kalau zahir harus jalan. Jalanlah. Berapa menit itu? Lama. Tapi dengan ma'rifat tak.
Sekali tengok, nampak. Apa yang awak tengok di rumah itu? Semua. Kenapa bisa semua sekali tengok? Karena isi rumah itu sudah Anda faham betul, mahir betul. Jadi datangnya ma'rifat itu dari ilmu. Jadi kalau mahir betul ini semuanya milik Allah dan dibuatnya ini tanpa kompromi dengan Anda, dengan makhluk, tidak kompromi dengan makhluk, ini keinginannya sendiri, maka sekali ucap bertanya orang, apa kabar pagi ini? Baik, Alhamdulillah. Anda sudah sampai di aras yang tinggi, di dasar laut, di alam semesta. Anda sudah sampai di satu titik yang dari situ Allah semuanya miliki. Itulah dia ma'rifat. Jadi dilatih, berlatih itu. Latihannya itulah dia. Jangan cepat-cepat lari selepas sembahyang, banyakkan zikir, bangun tengah malam, banyakkan zikir, itu latihan. Alhamdulillah, 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 tengah malam. Jangan kosong ya. Segala puji bagimu, wahai Allah. Apamu yang kupuji ini? Apa saja ini yang kau punya? Rumah ni engkau punya, halaman rumah tu engkau punya. Kami yang tengah tidur sehat, anak beranak di rumah ni engkau punya. Rezeki yang kami pegang sekarang engkau punya. Harapan yang kami mau inginkan engkau punya. Semua engkau punya. Langit, bumi, laut, ikan semua engkau punya. Maka engkau jatahlah, ada yang kau bagi banyak, ada yang kau bagi agak sedikit, agak banyak, agak sedikit. Karena engkau sendiri menetapkan setiap nasib makhluk. Terima kasih ya, terima kasih ya, terima kasih ya. Itu tengah malam, bermakrifat itu. Jangan kosong. Tidak sama itu dengan bacaan orang yang kosong. Walaupun beribu-ribu dibacanya, subhanallah, subhanallah, tapi kosong, itu tidak sama itu. Tidak ada malaikat yang turun itu. Kalau berisi dalam hadis Bukhari dan Muslim, inna lillahi malaikatas sayyahin. Ada malaikat yang mencari orang yang berzikir, mencari orang yang bersolawat, membaca Al-Quran. Di mana saja, di sudut mana bumi ini dijumpainya, dia turun. Kemudian dia ikut dengar apa gaknya dalam jantung orang ni. Mengaku, mengucap, menerima kebesaranmu ya Allah. Itu dilaporkan kepada Allah. Aku dah dengarkan di dalam jantungnya, subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dia mengagungkan takdirmu ya Allah. Dia membesarkan takdirmu ya Allah. Dia mengakui ini yang kau punya semuanya. Udkhulu fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang macam itu di dalam jantungnya sudah dicatat Allah, orang tu orang yang punya tiket dihormatkan masuk ke dalam surga. Kecuali besok dibuatnya kekufurannya atau kemaksiatannya, itu bab lain lah. Wajib taubatlah dia. Nah, jadi hakikat mensyukuri nikmat Allah, mungkin selalu kita bercakap atau ditanya kawan, apa kabar pagi ini? Jawab, baik. Walaupun tak pakai alhamdulillah, tapi di dalam ada alhamdulillah, ada ma'rifat yang menyerahkan bahwa ini engkau punya ya Allah, kebaikan yang kuterima sekarang ini engkau punya, dan yang akan datang kami tak punya kekuatan apapun di sini. Itu orang tu alhamdulillahnya bermakrifat. Masuk mereka itu di golongan orang yang syukur atas nikmat Allah. Lanjut. Pembaca. Al-babu tsalits fi raja wal khauf. Ada lagi. Inilah yang aku kehendaki, kata Nabi tadi ya, daripadamu. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
wa kullu ahad idza su'ila an syai'in fahuwa baina amrayni imma ayyushkara ni'matillahi fayakunu muti'an au yashku fayakunu asiyan. Tiap-tiap seorang apabila ditanya atasnya oleh orang, maka jawabnya itu antara dua perkara. Ada kalanya jawabnya dengan syukur akan nikmat Allah atasnya itu, maka adalah ia pada ketika itu jadi berbuat taat, atau menjawab ia dengan mengadukan kelakuannya, maka jadilah ia pada ketika itu maksiat kepada Allah. Maksudnya itu, tuan-tuan, apa kabarmu pagi ini? Alamak, kurang beruntung pula. Terlupa saya tadi mematikan listrik, jadi banyaklah bayarannya misalnya. Allah tidak dilibatkannya dalam urusannya. Dia yang menyebabnya ini dapat datang kerugian. Orang ini tengah bermaksiat. Atau keuntungan, apa kabarmu pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ikut juga. Tapi di dalamnya tidak bermakrifat. Apa kabarmu pagi ini? Alhamdulillah. Karena kerja keras kita sudah berhasil berhasil usaha kita itu kita bangun, ataupun rumah kita itu sudah selesai kita siapkan. Tapi di dalamnya dia yang bertungkus lumus menyiapkan rumah itu atau menyelesaikan usaha itu. Ini orang ini tengah bermaksiat. Bermaksiat dia secara batin apabila dia berfikir bahawa dialah yang mempunyai keberhasilan. Apa kabar anak kita itu yang demam kemarin? Alhamdulillah sudah sehat. Tapi di dalam hatinya yang tersimpan apa? Karena cepat saya bawa sama dokter ini. Saya bagi makan ubat yang dia bagi, cepat sembuh. Coba kalau dokter sana saya bawa, belum sembuh sampai hari ini di dalam. Orang ini tengah bermaksiat dengan ucapannya, dengan keadaannya, dengan perbuatannya mengubat anaknya tadi. Oleh karena itu tuan-tuan, as-salikin tidak hanya mereka memperbaiki zahirnya, melainkan memperbaiki batinnya. Kalau zahirnya selesailah. Apa kabar anak kita yang demam? Alhamdulillah dah sembuh. Tapi di dalamnya apa? Jangan ada terikut sedikit pun pil yang Anda beri. Kalau terikut sikit saja, tidak wahdaniyat fil af'al namanya. Tapi sejak saya bagilah, Pak Ustadz baru sembuh. Itu hukum adi, hukum adat. Siapa punya hukum adat? Allah. Allah juga yang bikin adat. Adatnya apa? Sampai pilawak, Allah pun mau sembuhkan. Pilawak itu sampai, Allah pun mau sembuhkan. Satu waktu nanti pil si fulan sampai, Allah tak mau sembuhkan, tak sembuh. Jangan lupa ya. Jangan lupa, itu kaji kita sifat 20. Wahdaniyat fil af'al. Bersendiri Allah dalam membuat apa pun di alam semesta. Tidak bekerja sama antara Allah dengan ikhtiarmu. Nampak ikhtiar kita ini yang kuat mengganggu hati. Tapi sejak saya bagilah Ustaz. Kalau tak bagi macam anak tetangga tak bagi, tak sembuh-sembuh. Di dalam. Jawab juga di dalam. Karena itulah perjuangan kita. Jawab juga di dalam. Hukum sebab akibat itu Allah bikin. Tujuannya untuk ujian kepada orang beriman. Dibikin Allah berulang-ulang, bertahun-tahun, beratus tahun, beribu tahun. Setiap orang letakkan periuk di atas api itu, masak nasi.
Datanglah i'tiqad orang jahil yang tidak belajar tauhid, dikiranya yang memasakkan nasi apa? Api. Sampai situlah dia. Ini orang ni besok di akhirat bisa lulus, diterima juga dia, masuk juga dalam mukminin wal mukminat. Negeri tempat dia hidup tidak ada pelajaran tauhid. Lulus. Tapi kalau ada pelajaran tauhid di negeri tempat hidup, atau tak ada tapi mampu uzlah, pindah ke negeri lain, wajib pindah. Jadi apa itu? Itu uruf, adat. Hukum adat, bukan adat istiadat ya. Adat pakai ain. Apa artinya itu? Kausal, sebab akibat. Sengaja Allah bikin itu hukum sebab akibat itu sebagai ujian kepada hamba yang beriman. Ini pisau bisa memotong keras, melukai. Lalu datang orang jahil berfikir yang membuat luka dia apa? Pisau. Kalau pisaulah yang membuat dia luka, maka pada pisau ada kemampuan membuat luka. Kalau kita urut ini, maka mestilah didirikan hukum setiap apa saja yang digores atau disayat mesti luka. Setiap apa saja yang diletakkan ke api mesti hangus. Mesti begitu. Setiap apa saja yang dikasih ubat ini mesti sembuh. Tapi akal mengatakan tak. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Ada yang luka, ada yang tidak. Ada yang hangus, ada yang tidak. Karena bukan di sini membuat luka. Bukan di api bikin hangus. Bukan pada pil bikin sembuh. Tapi benda dua ini didekatkan Allah sebagai ujian kepada makhluknya yang beriman. Begitu diletakkannya benda ke api ini dibikin Allah hangus. Ini pun meletakkan bikin Allah mateng. Ini pun meletakkan bikin Allah mateng. Orang yang kenal Allah tetap Allah lah yang punya api. Api makhluk Allah. Semua makhluk tunduk di bawah perintah Allah. Kalau diperintah Allah hanguskan, matengkan, mateng. Kalau diperintah Allah jangan hanguskan, tak hangus. Kalau diperintah Allah lukakan, luka. Kalau diperintah Allah jangan lukakan, jangan tak luka. Kalau diperintah Allah sembuhkan, saat makan pil dia sembuh. Kalau tidak, tidak sembuh. Itu di mana ambil? Di dalam wahdaniyat fil af'al. Kalau tak seperti itu hanya ada satu lagi lawannya. Kalau tidak wahdaniyat, tidak sendiri Allah mengurusi alam semesta, berarti berdua atau bertiga dan seterusnya. Itu sudah kita uji, batal. Tidak ada bukti di alam semesta bahwa penguasa alam dua atau tiga. Batal. Yang ada bukti satu sahaja. Namun inilah diuji imannya orang beriman. Makanya orang beriman itu tidur saja pun dia dibayar Allah mahal. Beribadat orang yang tak ada iman, jahil dia tentang akidah, tentang iman, tapi rajin beribadat. Dengan tidurnya orang yang berilmu, beriman, lebih banyak pahala. Bukan berarti hey orang yang sudah bertauhid tidur je lah. Bukan. Mengukur fadilah di akhirat. Jadi kembali kita tuan-tuan.
Berbuat taat itu mana tadi? Ada kalanya jawabnya dengan syukur akan nikmat Allah atasnya itu, maka adalah ia pada ketika itu menjadi berbuat taat, atau menjawab ia dengan mengadukan kelakuannya. Maksud mengadukan kelakuannya tuan-tuan, dirasanya dari dia. Apa kabarmu pagi ini? Oh, saya alhamdulillah sudah menyelesaikan ini, sudah berhasil membuat ini, datang dari dia. Atau bekerja sama. Memang Allah yang sembuhkan anak saya itu, tapi karena saya mau bawa ke dokter yang bagus, coba saya bawa ke dokter yang tak bagus, belum sembuh di dalam. Ini tidak mutlak dia sendiri. Bekerja sama antara Allah dan dia. Allah mau sembuhkan, makanya sembuh. Coba saya tak mau berusaha, tak sembuh. Ini ada tak orangnya di sini? Hah? Ada. Untunglah tak ada. Di tempat jauh ada itu. Jangan singgah di situ. Jangan pakai itu. Bukan itu. Ahlus sunnah wal jamaah, asy'ariyah, maturidiyah, bukan itu. Itu namanya syirik khafi. Memang Allah yang sembuhkan anak saya nih, tapi kan saya mau kasih obat yang bagus nih, coba saya tak mau bagi obat yang bagus nih, belum sembuh sampai hari ini. Jangan. Jangan itu di dalam. Apa yang di dalam? Di dalam hanya satu. Wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil zat. Hanya sendiri Allah menyembuhkan anak saya. Sama dengan obat. Kenapa engkau bagi obat? Aku jalankan perintah Allah. Perintah orang yang sakit itu cari obat. Obatnya diperintah yang terbaik yang engkau mampu. Ku jalankan perintah Allah. Itu tak bikin sembuh itu. Karena itu makhluk, usaha makhluk tidak memberi bekas. Jangan tidak seperti itu malnya, apa namanya, acuannya. Jangan pakai acuan lain, jangan. Itu acuan kita. Itu mal kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala fil af'al fil bersendiri. Adapun usaha makhluk itu akan menyisakan melahirkan pahala atau itu usaha kita itu hanya melahirkan pahala atau melahirkan dosa. Kalau sakit anaknya berubatnya kepada yang dimurkai Allah, yang dia dapat dosa. Berubatnya kepada yang diridhai Allah, dia dapat pahala. Bila sembuhnya itu sudah diadil. Tapi tuan-tuan, orang yang teringat berubat pun itu dicatat. Jadi jangan kira awak yang pergi berubat, membeli obat yang mahal, itu dari awak, sembuh dari Allah. No. Tergeraknya hatimu pergi ke dokter yang bagus itu pun ditulis di atas. Jadi kalau begitu yang dari kita mana ini? Zero. Itulah puncaknya pengakuan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita mengucap alhamdulillah baik dalam salat maupun luar salat, sampai ke situ. Sampai ke situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perlu lama tak waktu? Tak perlu lama itu. Tuk. Segala puji bagimu wahai yang punya alam semesta. Apapun semuanya ini engkau punya dan engkau cocoknya hanya dipuji. Selain dipuji tak cocok. Tak perlu waktu lama itu. Siapa orang yang begitu makrifatnya di dalam salat, dijamin itu di dalam hadis sahih. Allah jawab itu salatnya itu. Di dalam Bukhari, di dalam Muslim, di dalam Abu Daud, dijawab Allah itu salatnya. Ketika itu juga,
Tak menunggu besok dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam hadir hati bermakrifat. Hamida abdi. Oh, hambaku ini tengah memujiku. Itu dijawab Allah itu. Nanti insya Allah panjang umur kita mensyarah semua yang kita baca di dalam salat. Dengan syarat hafal dulu bacaan setiap yang kita baca di dalam salat. Habis. Allah alam bisawab wa ilaihi marja'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم ربنا علمنا الذي ينفعنا اللهم ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الله